Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq, NIM 2062021, selaku moderator dari kelompok 2. Berikut nama-nama kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Winda Yusulistiarini dengan NIM 1962084. Perkenalkan, nama saya Yulanda Septiantri, NIM 1962068. Perkenalkan, nama saya Linda Kurniawati dengan NIM 2062089. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul External Assessment. Untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Mbak Winda. Yang pertama, saya akan menyebutkan subbab dari materi External Assessment yang akan kelompok kita presentasikan. Yang pertama adalah definisi lingkungan eksternal perusahaan, kemudian yang kedua adalah analisis lingkungan eksternal, kemudian yang ketiga adalah peluang dan ancaman perusahaan, serta yang keempat adalah matriks EFE. Yang pertama mengenai definisi lingkungan eksternal perusahaan. Lingkungan adalah suatu kekuatan, suatu kondisi, suatu keadaan, suatu peristiwa yang saling berhubungan di mana organisasi mempunyai atau tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikannya. Lingkungan eksternal perusahaan bisa dikatakan sebagai komponen-komponen atau variabel lingkungan yang berada atau berasal dari luar organisasi atau suatu perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal adalah suatu proses monitoring terhadap lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Di sini ada 4 komponen analisis lingkungan. Yang pertama, scanning lingkungan, yang kedua monitoring, yang ketiga forecasting, dan yang keempat assessing. Tujuan analisis lingkungan menurut perusahaan untuk menyediakan kemampuan dalam menangani masalah-masalah kritis dalam lingkungan manajemen perusahaan, menyelidiki kondisi masa depan dari lingkungan organisasi dan kemudian mencoba memasukkannya ke dalam pengambilan keputusan organisasi dan mengenali masalah-masalah mendesak yang signifikan bagi perusahaan dan memberikan prioritas terhadap masalah tersebut serta mengembangkan suatu rencana untuk menanganinya. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu peluang dan ancaman perusahaan. Opportunities atau peluang dan threats atau ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan. Nah, dari kedua hal tersebut, kita dapat mengartikan bahwa ancaman adalah sebagai suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat menghambat usaha-usaha perusahaan untuk mencapai daya saing strategis. Sedangkan peluang adalah suatu kondisi dalam lingkungan umum yang dapat membantu usaha-usaha perusahaan untuk mencapai daya saing strategis. Matriks EV. Matriks evaluasi faktor eksternal atau EV adalah alat yang digunakan untuk menguji lingkungan eksternal perusahaan dan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada. Matriks external factor evaluation atau EV juga digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang menyangkut persoalan ekonomi, politik dan pemerintahan, sosial, budaya, teknologi, lingkungan, demografi, dan juga persaingan di pasar industri di mana perusahaan berada. Analisis SWOT. Analisa atau analisis SWOT adalah merupakan teknik atau metode perencanaan strategi yang bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunity, dan ancaman, threat sebuah perusahaan dalam suatu proyek atau bisnis. Strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan adalah berasal dari internal perusahaan. Ada hal-hal yang dapat dikontrol dan dapat berubah. Contohnya, termasuk siapa yang ada di tim kita, paten dan properti intelektual kita, dan lokasi kita. Opportunity, peluang, dan threat, ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan pada pasar yang lebih besar. Kita
dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi kita tidak dapat mengubahnya. Contohnya, termasuk pesaing, harga bahan baku, dan tren belanja pelanggan. Demikian presentasi dari kelompok kami guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Strategi. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.